Halo semuanya, selamat datang di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat vlog tentang Spookman, yaitu tentang apa? Jadi kemarin servis terakhir itu buka CVT kan, karena ada keluhan gretek. Setelah dibuka ternyata dibongkar semuanya. Di bagian roller itu ada yang sudah peyang. Ya walaupun ini karena umurnya sudah 8 ribuan, jadi mungkin agak wajar ya peyang. Tapi sama pihak dealer bisa diklaimkan seperti itu. Akhirnya kemarin inden roller akhirnya sudah sampai. Nah, jadi ini adalah klaim terakhir ya sebelum masa garansinya habis. Ini sudah Februari akhir, sedangkan motor ini adalah Maret awal tahun lalu, berarti sudah setahun. Ini klaim terakhir ya. Sama sekalian kemarin saya cek di bagian packing gearbox itu juga agak rembes sedikit banget, tapi nggak sampai berpulang setiap gantian ya. Tapi akhirnya mau saya ganti karena isunya ada packing baru yang dua warna itu, hitam putih kanan kirinya. Tapi kemarin kebetulan Om Isan itu ke Jogja dan bawain packing, akhirnya saya bawa aja. Siapa tahu boleh pakai ini, nanti pakai ini aja biar nggak dua kali kerja. Dan selain itu, sekalian buka bagian CVT, saya mau upgrade sekalian nih, yaitu mumpung ada rezeki, kampas ganda punya Hayate, mahal itu ya. Kemarin udah inden di Suzuki 500-an, kemudian belt CVT-nya saya ganti punya Skywave. Karena apa? Karena belt punya Spookman ini nanti bentuknya beda lah, dan itu gampang sekali rontok ya. Sehingga yang bikin gretek ya itu serpian dari belt itu kemudian masuk ke dalam CVT-nya, ke kampas ganda terutama, sehingga bikin gretek. Kemudian kampas gandanya itu kan tipis ya, sehingga tambah lagi. Akhirnya saya ganti sekalian. Oke, begitu kira-kira ya. Kita ikuti saja, nanti setelah sampai dealer saya akan tunjukkan beberapa partnya sebelum dipasang. Semoga pas pemasangan bisa direkam ya, biasanya nggak boleh. Oke, langsung aja ya. Oke, sudah dieksekusi ya. Itu packing punya Om Isan. Nah, ini barang-barang yang akan kita pakai. Ini sabuknya punya Skywave, ini aslinya. Memang bahannya beda ya kawan-kawan. Ini lebih enteng, ini lebih berat dan lebih kuat, memang kesannya lebih kuat. Nah, ini untuk puli-pulinya sudah halus ya. Ya seperti ini rollernya. Ini, saya nggak paham sih mana yang tergerus. Yang jelas ini udah ada baru nih, Kemudian ini mangkok gandanya, ini punya Hayate ya. Original Suzuki, mahal nih. Ini aslinya. Bisa dilihat nih teman-teman, bedanya kayak gini. Oh, beda kan ya, lebih pendek tapi lebih lebar begitu. Ini yang agak mahal. Packing pakai punya sendiri, punya Isan ya. Langsung saja kita tunggu hasilnya bagaimana. Oke, sambil nunggu dikerjakan kita lihat-lihat dulu ya yang ada di sini. Oke, ini biasa unit test drive. Ini punya karyawan ya. Nah, untuk stoknya ini pas lengkap ya. Udah Shogun juga ini, nggak tahunya siapa. Ini lengkap, pas ada GSX juga. Ini kayaknya Enika lumayan lama. Kalau mau teman-teman mau, ini ada diskon biasanya. Ini baru 30 ya, keren ya. Jadi nostalgia kepengen sebenarnya. Oke, GSX Satria, kemudian di sini ada Nexan, ada Nex biasa. Yang itu apa sih? Lupa saya. Ini yang biasa, ini yang street. Kok street, emang beat crossover. Oke, ini bedanya apa sih? Ya stangnya, stang speedo, ban, warna kaliber. Kemudian per adresan juga ada nih, tapi nggak ada yang playful, adanya standar. Oh, di sana juga ada. Ini kayaknya Nika lumayan lama ini. Coba tanya aja. Ini baru 2025. Ini ada Spookman ready stock warna silver. Itu GSX Nika lama ini ya, kalau mau ini lumayan ini. GSX R, GSX S. Yang ini yang lama kayaknya. Kalau mau silahkan hubungi Suzuki Jogja, nanti ketemu sama Mas Janto. Itu unit kita baru dibereskan oleh Pak Nanang, manajer servisnya langsung.
Oke, kita tunggu. Ternyata pakai mangkok gandanya standar itu ini nggak seru ya ini. Lihat ya. Akhirnya pakai mangkok gandanya punya Hayate juga. Jadi seset ya. Oke. Niki pun sing anu, Mas. Sing anyar, Pak. Nggih. Ya, sip. Lanjut. Ya oke, sudah terpasang. Tadi sudah saya pakai dari dealer sampai rumah ya. Yang tadi diganti adalah satu ini V-belt ya, ini bawaan Bookman. Memang strukturnya itu beda ya, ini agak kenyal gitu. Ini memang katanya montirnya memang seperti ini ya, jadi didesain lentur, nggak akan putus tapi akan habis. Ini mudah sekali ini. Ini yang bikin gretek karena apa? Serpiannya ini kena ke dalaman CVT sehingga kotor dan gretek. Ditambah lagi yang bikin gretek adalah nih, yang bisa lihat. Ini adalah kampas ganda ori bawaan Bookman ya. Ini jelek ya kawan-kawan, tipis sekali. Dan kalau punya Hayate tadi tebel ya, tapi agak pendek. Kalau ini tipis panjang dan lihat finishingnya kayak gini. Oke ya. Ditambah lagi serpian dari fan beltnya. Nah, tadinya cuman mau ganti fan belt sama ini, cuman ternyata setelah dipasang punya Hayate tadi nggak pas ya, mentok, akhirnya diganti semuanya. Kemudian rasanya gimana? Rasanya karakternya jadi mirip Address ya. Ngegerung, putaran bawahnya ngegerung, tapi kalau udah masuk gitu ya biasa gitu ya. Cuman ini masih awal ya, masih tahap inrayan. Mangkoknya baru, kampas gandanya baru, mungkin seminggu lagi akan saya pakai. Nanti setelah seminggu saya pakai akan saya kabarkan sebagai video penutupnya ya, nanti gimana rasanya, apakah perlu dirubah bagian persentrinya atau enggak. Nah, kita nanti cek seminggu lagi. Oke. Ya oke, kita lanjutkan reviewnya. Ini sudah saya pakai dari pemakaian baru kemarin, sudah sekitar 20 hari ya, 20 hari, hampir sebulan. Rasanya gimana? Rasanya itu yang pertama dari V-beltnya dulu ya. Bahannya kan beda ya, V-beltnya yang bawaan Bookman itu kan lentur banget tapi mudah terkikis, sedangkan yang ini bawaan apa, Skywave, Skydrive dan Hayate itu sama ya, seperti belt umumnya, jadi agak keras, agak kaku gitu ya. Berubah tidak karakternya? Berubahnya gimana? Sekarang jadi agak lebih kasar malahnya, agak lebih kasar. Jadi apa itu, ada semacam getaran khas CVT itu. Kalau kemarin halus banget itu ya. Nah, tapi cuman di RPM tertentu, kalau udah jalan, udah cruising 50-60 itu biasa, udah nggak begitu kerasa. Kemudian untuk mangkok gandanya nggak gretek yang jelas, sudah nggak gretek, jauh banget greteknya. Cuman ini sentrinya itu terlalu keras ya, sehingga bukanya di RPM agak tinggi. Ya suatu saat mungkin akan saya lembekkan lagi karena ngaruh ke mana ya, ngaruh ke tarikan awal, jadi agak gereng. Tapi ya sebenarnya sudah biasa sih sekarang. Ya coba besok kita lihat ya. Oke, sebelum lebih lanjut saya akan tampilkan video top speednya. Coba ini nanti ada video top speed dan video nanjak dengan Bookman ini, dengan kondisi yang seperti ini. Tentu dengan ban yang sudah berubah ya. Gak apa-apa, kita cek, kita coba lihat dulu yuk cuplikannya. Ya oke, di sini saya mendapatkan speed antara 93, 94, 95. Tapi rata-rata hanya di 93 sampai 94 km per jam saja ya. Ya sekali-kali dapat 95. Nah, kemudian ini nanjak, ini langsung nanjak ya, ini mulai nanjak sekitar panjangnya 1 km. Saya naik di sini, patang gasnya sedengan saja ya, ini langsung nyalip truk ya. Oke, ini sudah nanjak itu, kemudian saya akan disalip oleh 2 motor ya, Vixen kalau salah. Nah di sini saya belum turun gas, masih panteng ya. Nah setelah disalip ini saya agak turunin gas di sini ya, nanti kelihatan di speednya akan turun ke 30-an. Nah, ini harapan saya akan diurut lagi ya. Nah di sini saya urut lagi, di sini merupakan puncaknya yang paling tinggi, dapat 31-32an km per jam, 33 ya.
Nah ini puncaknya di sini. Habis ini di depan tikungan saya turunkan gasnya lagi. Setelah tikungan ini ya masih tinggi tapi tidak terlalu tinggi, tapi cenderung bisa naik lagi speednya begitu. Ya oke, itu tadi video top speed saya dan video nanjak saya. Yang top speed dulu ya. Untuk pencapaian top speed itu berkurang ya. Kemarin kalau dengan semua yang standar itu mampu 97 ya, 98 mungkin ya, 97-an km per jam. Sekarang pakai ini itu jadi 93-94an, turun beberapa kilometer per jam. Tapi yang perlu diingat, kencangnya hampir sama. Kenapa? Karena ini banyak gede. Banyak gede ini ngaruh ke top speed asalnya. Maaf, ngaruh ke speed realnya. Jadi kalau kemarin pakai ban asli itu ada selisih antara GPS dan yang asli itu terpaut beberapa kilometer per jam, 3 atau 4 km per jam. Kalau sekarang dengan ban yang segini ini akurat ya, 97 ya 97 di speedo, 70 ya 70 di speedo, dan di GPS sama begitu ya. Nah begitu untuk apa itu top speednya. Secara speedo turun, tapi kalau secara realnya sama aja sih karena banyak sudah saya ganti. Nah sekarang untuk nanjaknya yang unik ya, nggak tahu ini gimana pengaruhnya. Yang jelas buat nanjak ini walaupun awalnya ngegerung, tapi untuk nanjak di tanjakan yang sama itu meningkat untuk saya sendiri ya. Kalau biasanya saya nanjak di situ itu 30 km per jam, sekarang menjadi 32 km per jam, dikit naik ya, hampir sama dengan penurunan top speednya lah ya. Jadi ini imbang-imbang ya, gimana ya, senengan lah akhirnya ya, mau seneng. Yang jelas ini gretek sudah berkurang. Untuk lama jangka pemakaian saya yakin ini juga akan lebih panjang baik CVT maupun kampas gandanya, karena bus kualitinya juga beda dan tidak gerdek lagi. Cuman masalahnya nanti tinggal di gerengnya ini. Kalau saya risih ya nanti akan saya ubah persentrinya, mungkin ada rollernya juga. Kemarin saya juga sempat nyoba punya teman saya yang masih standar ting-ting termasuk bannya, ganti roller 15 gram itu jambaannya serem aja, lebih serem daripada Beat gitu ya, lebih serem juga dari Vario. Kencang banget, cuman ngegerung gitu ya, top speednya akan turun. Nah besok akan saya pertimbangkan lagi kapan-kapan. Yang jelas ini mungkin persentrinya akan saya ganti karena untuk angkatan agak kurang ya, mungkin saat juga rollernya. Oke gitu aja ya untuk penggantian CVT ini yang habis berapa kemarin, 950 ya. Banyak banget di sini. Memang nggak begitu berubah banyak, yang berubah cuma ya untuk nanjak lebih ringan, lebih ada tenaganya, gerdeknya hilang, top speednya turun dikit. Tapi overall ini cukup banget untuk kebutuhan saya. Yang jelas ini dengan kondisi yang seperti ini harusnya lebih awet sekali, beda dengan yang kemarin. Oke begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Saya Jess, bye bye.